Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita. Salawat serta salam tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan pengorbanan dan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama pembahasan tentang salam yang diutarakan oleh Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kali ini beliau mengatakan, Fima takamalat fihi khamsu syara'id an yakuna madbutan bisifah wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bighairihi wa lam tadkhulhu an-nar li ihalatih. Kata beliau, akad salam itu dibolehkan bila memenuhi 5 persyaratan. Bila memenuhi 5 persyaratan. Persyaratan pertama, an yakuna madbutan bisifah, objek akad, barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan dengan akad salam itu adalah barang yang dapat dijelaskan, dapat ditentukan kriteria barangnya. Alias, ketika Anda memberikan deskripsi barang kepada penjual dengan skema salam, penjual bisa memenuhi kriteria tersebut. Kriteria terbarang tersebut ada di pasaran, ada di masyarakat. Adapun barang yang kriterianya tidak jelas, misalnya harta karun, dengan mengatakan saya kasih kepada Anda uang 100 juta rupiah dengan catatan harta karun yang kau dapatkan di dalam perut bumi atau di dalam lautan pada hari ini yang kau ambil hari ini atau sebulan yang akan datang, itu saya beli dengan 100 juta. Penjual tidak tahu apa harta karun yang biasa didapatkan. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa menemukan harta karun tersebut. Maka memberikan atau mengadakan akad salam pada barang-barang yang tidak bisa ditentukan kriterianya. Penjual juga tidak bisa memberikan jaminan akan bisa mendapatkan barang dengan spek, dengan kriteria yang ditentukan, diinginkan oleh pembeli. Ini sama saja jual beli dengan skema gharar, karena barangnya tidak jelas. Sedangkan akad salam itu biasanya terjadi pada barang-barang yang banyak didapat di masyarakat, mudah ditemukan di masyarakat, sehingga kriteria barang ketika dijelaskan, disepakati, maka penjual bisa menemukan barang dengan kriteria tersebut di pasaran ataupun di masyarakat. Dengan demikian ada kepastian, baik itu kepastian harga karena pembeli telah melakukan pembayaran di muka, ataupun kepastian mendapatkan barang. Karena apa? Karena barang yang memiliki kriteria tersebut, memiliki kriteria yang diinginkan oleh pembeli, dengan mudah didapatkan di pasaran atau banyak beredar di pasaran. Sehingga syarat pertama agar akad salam ini tidak membuka pintu sengketa, pintu gharar, ketidakpastian yang mengakibatkan memakan harta sebagian dengan cara-cara yang batil, maka syarat pertamanya barang tersebut dapat dideskripsikan kriterianya dengan jelas, sehingga ketika jatuh tempo, jatuh saatnya serah terima barang, kedua belah pihak
bisa menunjukkan, bisa mendapatkan, bisa membuktikan barang dengan kriteria yang telah disepakati. Sehingga tidak terjadi sengketa, tidak terjadi praktek memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Ini syarat pertama. Dan syarat ini walaupun oleh al-muallif dikatakan ini adalah syarat yang berlaku pada hukum salam, namun sejatinya ini adalah syarat yang berlaku pada semua transaksi. Barang yang menjadi objek transaksi itu harus jelas, dapat ditunjukkan, dapat disepakati kriterianya, sehingga ketika serah terima barang tidak terjadi sengketa. Sehingga dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan jual beli gharar berlaku dapat diterapkan pada permasalahan ini, yaitu mengadakan kesepakatan akad salam pada barang-barang yang harus bisa dijelaskan, dideskripsikan kriterianya dengan jelas sehingga tidak lagi ada ruang sengketa. Ini syarat pertama. Syarat kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Barang tersebut merupakan satu produk yang belum bercampur, tidak dicampur dengan bahan baku lainnya. Kenapa demikian? Karena kita perlu memahami redaksi kitab Matnul Ghayah fil Ikhtisar ini merupakan kitab yang ditulis pada abad pertengahan, yaitu pada pada tahun 500-an. Ya, pada tahun 500-an. Sedangkan industri zaman dahulu itu masih sangat-sangat sederhana. Sehingga kombinasi barang ketika itu percampuran seringkali itu bersifat spontanitas, belum ada takaran yang jelas. Sehingga ketika ada orang memesan barang, namun barang itu merupakan campuran seperti pasta, seperti misalnya jamu dan yang serupa, maka di zaman dulu sangat sulit untuk membuat satu adonan, satu campuran yang betul-betul identik sesuai dengan yang diinginkan oleh mu'alif, oleh pembeli. Sehingga kalaupun zaman dulu ditakar dengan satu panci dan satu panci, tapi proses pencampurannya sangat berat untuk bisa betul-betul pencampurannya itu rata. Maka dalam konteks kehidupan zaman dahulu, membuat akad salam pada suatu produk yang bahan bakunya itu percampuran dari banyak bahan baku, itu bisa dikatakan sangat sulit untuk dipenuhi. Contoh sederhana misalnya ketika bikin kue zaman sekarang itu sudah ada campuran tepung, ada telur, ada gula, ada keju, ada macam-macam. Nah, proses pencampuran bahan baku itu zaman dulu manual dengan tangan ataupun dengan kayu. Sehingga untuk terjadi pemerataan pada semua bagian itu sangat sulit. Tetapi di zaman sekarang dengan mixer, dengan takaran yang detail hingga gram bahkan miligram campurannya. Kemudian kalaupun sudah jadi produk masih bisa diurai kembali di lab, dibuktikan bahwa setiap produk itu mengandung kadar yang sama, atau kalaupun tidak sama betul-betul mencapai tingkat identik yang tinggi, kemiripan, keserupaan yang tinggi. Ini di zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, sehingga ketika kita membaca redaksi perkataan para ulama bahwa tidak boleh menjalin akad salam yang pada barang-barang yang bahan bakunya itu campuran dari banyak bahan, ini tentu banyak orang akan mengatakan, masihkah itu relevan? Ya, kalau kita kaji secara tekstual,
kita akan dapatkan dengan mudah mengatakan apa yang dinyatakan mu'allif ini zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan atau kurang relevan minimal. Tetapi ketika kita membaca redaksi, apalagi dalam ilmu fikih, kita harus menyelami substansi, maksud, tujuan dari adanya persyaratan ini. Tidak cukup kita berkata ini syarat tidak lagi relevan atau kurang relevan. Tidak, karena adanya syarat itu dilatar belakangi oleh adanya satu tujuan, satu maksud. Mungkin realisasi atau aplikasi dari maksud tersebut diwujudkan dalam bentuk syarat semacam ini betul kurang relevan, tetapi tujuannya, substansinya masih tetap relevan, yaitu adanya kepastian barang, kriteria barang, adanya kepastian produk, bahwa produk tersebut betul-betul mengandung komposisi bahan-bahan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, ya. Sehingga kalaupun kita telah memiliki teknologi, zaman sekarang sudah ada teknologi, tetapi ketika proses produksinya masih menggunakan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang mungkin klasik, ya, masih diaduk manual, cetakannya pun masih menggunakan hanya tangan saja, belum menggunakan cetakan yang baku, maka apa yang dinyatakan mu'allif ini masih relevan, karena cara kerja Anda masih sama dengan cara kerja orang zaman dahulu. Tetapi ketika Anda membuat satu produk yang bahan bakunya itu campuran dari sekian banyak bahan, dan prosesnya menggunakan bantuan mesin yang canggih, pencampurannya betul-betul maksimal, melebur semua bahan bakunya, tidak lagi ada yang tersisa dalam bentuk gumpalan, maka sangat mudah, ya, sangat mudah di zaman sekarang kita mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh mu'allif sini tidak lagi bisa tekstual, tetapi kita harus kontekstual, bahwa substansinya masih bisa dipenuhi, yaitu bahan baku suatu produk itu betul-betul sesuai, menghasilkan percampuran yang identik, sehingga ketika dicetak kue ataupun obat-obatan atau produk lainnya, ketika dicetak itu betul-betul setiap milinya mengandung komposisi yang sama, tidak berbeda sama sekali. Ya, ini substansi dari pernyataan mu'allif bahwa tidak boleh menjalin akad, membuat satu akad salam dalam produk yang bahan bakunya itu melibatkan banyak unsur, banyak bahan baku, percampuran bahan baku. Ya, jamu misalnya yang tradisional, Anda bisa buktikan bahwa itu masih sangat sulit untuk menemukan kadar yang identik pada setiap tetesnya. Kenapa? Pencampurannya dengan sendok ataupun dengan kayu. Tapi ketika sudah menggunakan mixer, menggunakan timbangan yang betul-betul detail, prosesnya menggunakan mesin, sehingga tidak lagi ditemukan gumpalan-gumpalan, betul-betul percampurannya itu identik, bahkan sudah menggunakan campuran bahan kimia yang menyebabkan semua bahan baku itu melebur dan luluh menjadi satu, maka tentu apa yang dikhawatirkan oleh para ulama dulu, bahwa produk-produk tersebut tidak identik, ini tidak lagi relevan, sehingga substansi dari adanya persyaratan ini bisa diwujudkan, yaitu barang tersebut betul-betul sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli atau yang disepakati antara penjual dan pembeli. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, walam tadkhulhun naru li ihalatihi, dan proses produksinya tidak melibatkan api untuk proses peleburannya. Nah, kenapa demikian? Anda bisa bayangkan ketika masyarakat pada abad 500 Hijriah, pada tahun 500 Hijriah atau pada abad 5 Hijriah, membuat kue ataupun roti dengan dengan oven yang sederhana, dipanggang di atas api. Anda bisa bayangkan, akankah produsen
bisa menghasilkan roti dengan ukuran, dengan cetakan, dengan kadar kematangan yang sama. Sangat sulit. Bisa jadi dibuat cetakan, tetapi kematangannya berbeda. Ada satu yang gosong, satu kurang matang, macam-macam lah. Maka di zaman dulu karena proses produksi yang melibatkan api itu masih sangat sederhana, maka tidak boleh, karena ketika Anda sekarang menyepakati akad salam pada satu produk roti atau kue misalnya dengan komposisi demikian, ukuran sekian, bisa jadi ketika saatnya jatuh tempo Anda memproduksi, mungkin kegosongan, mungkin kurang matang. Kenapa? Karena waktu pembakarannya manual. Besar kecilnya api diatur secara manual. Tetapi zaman sekarang ketika masyarakat sudah menemukan teknologi menghasilkan mesin oven yang bisa diatur kepanasannya, suhunya, waktunya, ada timernya, dan semuanya itu berjalan secara otomatis. Ya, ketika sudah saatnya maka mati, kemudian saatnya dia hidup, saatnya mencapai suhu yang diinginkan, maka dia akan jaga suhu tersebut stabil dalam waktu yang stabil. Tentu ini tidak bisa disamakan dengan kondisi zaman dahulu. Karena itu sungguh benar para ulama telah menggariskan satu kaidah, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azman. Anda tidak perlu kaget, Anda tidak perlu terperangah ketika ada suatu hukum yang berubah seiring dengan perubahan tradisi dan gaya hidup masyarakat. Kenapa? Karena dalam banyak hukum fikih, para ulama itu mengaitkan membangun hasil ijtihad mereka, kesimpulan hukum mereka itu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tradisi yang berjalan di masyarakat. Sehingga tatkala faktanya telah berubah, tradisi telah berbeda, maka tentu harus ada upaya adaptasi, upaya penyesuaian hukum. Bukan dalil yang dirubah, tetapi aplikasi dalil tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga ketika kita membaca redaksi para ahli fikih semacam ini, lam tadkhulun naru li halatih, proses pemasakannya, proses produksinya itu tidak melibatkan panas api. Ini harus kita pahami dalam konteks kehidupan zaman dahulu. Ya, Anda bisa bayangkan ketika orang manggang api dengan kayu, dengan arang, itu sangat-sangat kondisional ya. Ketika angin berhembus, dia berkibar apinya, berkobar apinya. Ketika tidak ada angin berhembus, apinya surut. Mungkin Anda terlalu semangat mengobarkan apinya, Anda tiup dengan mulut Anda ataupun dengan kipas, akan menghasilkan panas dan api yang berbeda-beda, tidak stabil. Tapi di zaman sekarang ketika pemanasan itu menggunakan mesin listrik, kompor gas, sudah ada timer, ada pengukur suhu ruang dan lain sebagainya. Ada otomatik ya, ketika mulai pemanasannya mencapai puncaknya, maka akan ada proses pemadamannya, pembuangan suhu panasnya dan lain sebagainya. Sehingga produk itu dihasilkan dalam suhu panas yang konstan, yang stabil, dalam waktu yang stabil pula, yang jelas pula. Maka akan menghasilkan satu produk yang betul-betul identik seperti yang digambarkan, dijelaskan oleh siapa? Oleh pembeli. Dengan perubahan ini tentu mengharuskan kita untuk merubah fatwa bahwa membuat akad salam pada produk-produk yang diproduksi dengan melibatkan pemanggangan, menggunakan panas, atau menggunakan berbagai macam bahan campuran, itu boleh. Bukan karena hukum fikihnya yang berbeda, tetapi metode realisasi dari substansi persyaratan tersebut yang telah berubah. Bahwa
adanya persyaratan-persyaratan itu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian barang sama dan identik dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Ketika memenuhi pesanan pembeli itu, kita bisa memenuhinya tanpa terpengaruh dengan penggunaan panas, penggunaan api, kombinasi barang yang bermacam-macam, itu tidak menghalangi kita untuk bisa mendatangkan barang yang jelas, yang transparan, yang memenuhi kriteria yang telah disepakati. Maka tentu tidak ada lagi alasan untuk mengatakan tidak boleh. Sehingga kesimpulannya, boleh di zaman sekarang dengan teknologi yang ada, Anda membuat akad salam pada roti, pada berbagai macam pasta, campuran macam-macam. Kenapa? Karena Anda bisa memberikan takaran dan jaminan bahwa suhu ruang dan hasil olahannya itu sama. Ya. Tetapi ketika zaman sekarang Anda masih menggunakan cara-cara yang tradisional, ya. Anda mengukir dengan tangan sendiri, tidak lagi menggunakan bantuan mesin. Anda memasak dengan masakan sendiri, ya. Anda mencampur dengan tangan sendiri, manual, maka akan menghasilkan produk yang tidak identik. Maka ketika produk Anda tidak identik dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka potensi menimbulkan sengketa, potensi menimbulkan perbedaan penilaian, sehingga akan memunculkan gharar, dan ini tentu terlarang, ya. Sekali lagi, kita harus melihat substansinya, jangan melihat dan membaca teksnya. Karena adanya teks ini adanya persyaratan ini adalah implementasi dari satu ketentuan yang baku dalam syariat, bahwa barang yang diperjualbelikan itu jelas. Itu yang disabdakan Nabi SAW, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapapun yang membuat akad salam, maka hendaknya dia membuat akad pada produk atau bahan pada barang yang takarannya jelas, timbangannya jelas, dan dalam tempo yang jelas pula. Kejelasan produk, kejelasan bahan atau barang yang menjadi objek akad tentu bukan hanya dalam urusan takaran, bukan hanya dalam urusan timbangan atau tempo waktunya. Tentu kriteria barang lebih urgen untuk ada kejelasan. Sehingga kalau Anda berkata, bukankah dalam hadisnya Nabi hanya mempersyaratkan takaran, timbangan, dan waktu? Betul. Itu teksnya demikian. Tetapi kalau kita analisa lebih jauh, kalau sekedar takaran yang itu hanya sekedar alat bantu untuk menjelaskan berapa kadar barang, tentu kejelasan dalam kriteria jenis barang, buah itu ada buah anggur, ada buah apel, ada buah mangga. Mangga pun ternyata macam-macam. Membuat kesepakatan tentang jenis barang, padi, kalaupun kita jual beli gabah apa, beras apa jenisnya, rojo lele, pandan wangi, dan lain sebagainya, tentu itu lebih layak, lebih urgen untuk ditentukan jenisnya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Kemudian mu'allif mengatakan wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin. Ini syarat keempat dan kelima. Hendaknya barang yang dijadikan objek akad itu bukan barang yang terbatas, dari tempat yang terbatas pula. Kalau barangnya itu hanya ada satu, yang punya juga cuma satu orang, maka ini potensi menimbulkan gharar, ketidakjelasan. Karena apa? Karena penjual bisa jadi ketika jatuh tempo gagal mendapatkan barang tersebut. Kenapa? Karena pemiliknya tidak ingin menjualnya. Pemiliknya tidak ingin menjualnya. Berbeda dengan barang-barang yang tersedia dengan luas di masyarakat pada saat jatuh tempo. Misalnya hasil tanam, hasil lautan, atau barang yang diproduksi oleh perusahaan dalam skala yang besar, multinasional misalnya. Perusahaan merek kendaraan, merek HP, merek mesin, AC, ataupun yang lainnya.
itu walaupun produsennya jelas satu produsen, tetapi ketersediaan barang di pasaran sangat-sangat luas. Bahkan mungkin boleh dikatakan ketersediaannya melebihi ketersediaan hasil panen yang ada di zaman dahulu. Ya, sehingga tidak mengapa ketika Anda membuat akad salam, misalnya Anda mengatakan, saya menginginkan kendaraan mobil merek Toyota misalnya, second, produksi tahun 2016, kemudian kilometernya baru 60.000 atau kurang dari 60.000, kemudian kondisi kendaraan masih 90%, maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena barang tersebut di pasaran sangat-sangat banyak dengan kondisi seperti itu. Atau bahkan Anda bisa datang kepada agen mengatakan, saya ingin membeli kendaraan dengan kriteria demikian, sekian unit, jatuh tempo pada bulan sekian. Kenapa? Walaupun itu produsennya satu, tetapi kapasitas produksinya terus-menerus dalam jumlah besar, dan produksinya pun tidak hanya di satu negara, basis produksinya di berbagai negara. Suppliernya juga banyak, agennya banyak. Jumlah produksi di perusahaan tersebut juga melimpah, sehingga tidak masalah bila Anda kemudian menentukan merek barang pada zaman sekarang, karena substansi dari adanya penjelasan bahwa barang tersebut bukan barang yang terbatas dari pemilik yang terbatas, itu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa pada saat jatuh tempo penjual mampu mengadakan barang, dan itu bisa terwujud, ya. Tujuan ini dapat terwujud walaupun di zaman sekarang Anda menentukan merek motor Honda atau Yamaha. Kalau misalnya HP Anda menentukan merek Apple atau Samsung misalnya, itu tidak mengapa. Kalau komputer misalnya Anda menentukan merek tertentu, laptop misalnya Anda merek Asus atau yang serupa. Kenapa? Karena jumlah produksi yang sangat besar dan ketersediaan barang di pasar juga sangat banyak. Karena ketika perusahaan produksi, mereka segera menurunkannya ke pasar, mendistribusinya ke berbagai distributor, agen-agennya di berbagai daerah, sehingga ketersediaan barang tersebut walaupun mereknya tertentu dari produsen tertentu, ketersediaannya sangat-sangat luas, sehingga sangat praduga kuat, atau bahkan bisa dipastikan ketika jatuh tempo Anda dengan mudah mendapatkan barang itu. Kalaupun tidak ketemu di kota Anda bisa datangkan di kota-kota sebelah, di agen-agen yang ada di kota sebelah, sehingga tidak lagi ada unsur gharar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu taufik hidayahnya kepada kita semuanya, dan kurang serta lebihnya saya mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.